Gedung Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Kembangan, Jakarta Barat digeruduk ribuan pelanggar lalu lintas yang terjaring operasi Patuh Jaya. Minimnya sosialisasi terkait kepengurusan berkas tilang secara daring mengakibatkan antrian panjang hingga keluar gedung. Antrean panjang ribuan warga yang hendak mengurus berkas tilang menjadi pemandangan di Gedung Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Kembangan, Jakarta Barat. Antrean para pelanggar lalu lintas silih berganti memadati Gedung Kejaksaan Negeri Jakarta Barat ini. Sini Pak, jangan mepet-mepet, seneng banget mepet mata orang. Petugas dari Satpol PP dan TNI yang berada di lokasi sempat kewalahan untuk mengatur antrean para pelanggar agar menjaga jarak. Sebagian besar pelanggar lalu lintas ditilang saat pasca operasi Patuh Jaya. Meski diimbau mengurus berkas tilang secara online, namun masih banyak masyarakat yang tidak mengetahuinya. Gimana lagi, gue pengennya lewat pos aja. Pengen lewat pos? Gampang atau online gitu. Tapi nggak ngerti? Iya, dan nggak bisa juga bukanya. Nggak bisa bukanya. Ditilang gara-gara apa, Pak? Lewat jalur cepat. Oh, lewat jalur cepat. Waktu operasi Patuh Jaya kemarin ya, Pak? Iya, benar. Sedikitnya 11.000 lebih pelanggar yang datang ke kantor Kejari Jakarta Barat untuk mengurus berkas tilang. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Barreskrim Polri menetapkan 4 tersangka baru dalam kasus dugaan hilangnya nama Joko Chandra di Red Notice atau notifikasi Interpol. Salah satunya Irjen Pol Napoleon Bonaparte sebagai tersangka karena diduga menerima suap dari Joko Chandra. Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, Irjen Napoleon Bonaparte, ditetapkan sebagai tersangka dugaan hilangnya nama Joko Chandra di Red Notice atau notifikasi Interpol. Selain Napoleon, mantan Kepala Korwas PPNS Polri, Brigjen Prasetyo Utomo juga menjadi tersangka penerima suap atas penerbitan surat jalan Joko Chandra. Keduanya diduga menerima uang sebesar $20.000 dari Joko Chandra. Penetapan tersangka tersebut yaitu ada dua, yaitu selaku pemberi, ya, kemudian yang kedua adalah selaku penerima. Sedangkan untuk pelaku pemberi, pelaku pemberi ini kita menetapkan tersangka saudara JST, dan yang kedua adalah saudara TS, TS. Di yang bersangkutan kita kenakan pasal 5 ayat 1, kemudian pasal 13. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Tipikor diyuntukan pasal 55 KUHP. Ya. Itu adalah pemberi. Kemudian yang kedua selaku penerima, itu yang kita tetapkan tersangka adalah saudara PU. Ya. Kemudian yang kedua adalah saudara NB, ya, penerima. Selaku penerima kita kenakan pasal 5 ayat 2, kemudian pasal 11 dan pasal 12 huruf A dan B kecil. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Tipikor, dan kita juntukan juga pasal 55 KUHP. Selain Joko Chandra, pengusaha berinisial TS juga dijadikan tersangka sebagai pemberi suap. Keempat tersangka akan dijerat dengan Undang-Undang Tipikor dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Komisi Kejaksaan menyatakan akan menindaklanjuti dugaan petinggi Kejaksaan Agung menelpon Joko Chandra akhir Juni lalu. Penyidikan jaksa pinangki yang kini sudah ditahan dianggap bisa jadi pintu masuk membongkar mafia hukum di Korps Adiaksa. Kejaksaan Agung memang telah menahan Jaksa Pinangki Sirna Malasari karena diduga menerima uang $500.000 Amerika Serikat dari narapidana Joko Chandra. Tapi desakan menguat agar Kejaksaan Agung menelusuri aktor lain termasuk petingginya yang ikut bermain dengan Jaksa Pinangki. Masyarakat anti korupsi alias MAKI katanya punya data. Salah satu oknum petinggi Kejaksaan Agung menelpon Joko Chandra dari Indonesia ke Malaysia. Komisi Kejaksaan menganggap laporan MAKI sangat serius. Oleh karenanya butuh verifikasi cepat. Dan bila diperlukan ada penindakan yang tegas, cepat, dan akurat, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kejaksaan tetap bisa terpelihara.
Terkait hal ini, Kejaksaan Agung meminta masyarakat sabar. Sebabnya, penyidikan terhadap Jaksa Pinangki yang sudah jadi tersangka akan terus didalami, termasuk menggali siapa saja yang ikut menikmati atau mendapatkan janji-janji jatah uang dari narapidana Joko Chandra. Dalam perkembangan penyidikan selanjutnya, tentu penyidik akan mengupas atau mendalami siapa saja yang berperan dalam hal pasal yang disangkakan terhadap tersangka. Nah, itu perkembangan selanjutnya. Gonjang-ganjing ada petinggi Kejagung menguat saat Maki memaksa Komisi Kejaksaan mengadu ke Presiden soal pelindung Jaksa Pinangki di Gedung Bundar. Bahkan Maki tak segan menunjuk hidung Jaksa Agung. Pada Komisi Kejaksaan, karena saya sudah mengadu, tapi nampaknya ada tarik ulur Pinangki ini seperti dilindungi, dugaan saya kan begitu kan. Maka memohon pada Komisi Kejaksaan untuk menyampaikan pada Presiden bahwa Jaksa Agung tidak kooperatif dengan Komjak dalam hal urusan Pinangki. Saat isu backing Jaksa Pinangki menguat, pedoman Jaksa Agung nomor 7 tahun 2020 beredar luas di media sosial. Pedoman ini menyebut kalau ada jaksa mau diperiksa, digeledah atau ditangkap harus izin Jaksa Agung. Tapi pedoman Jaksa Agung ini hanya seumur jagung. 6 hari beredar di media sosial, pedoman dicabut. Padahal belum juga berlaku resmi. Alasannya khawatir menimbulkan disharmoni dengan institusi penegak hukum lain. Oleh karena itu, sekali lagi bahwa pedoman nomor 7 tahun 2020 dinyatakan dicabut. Langkah Kejagung disambut baik pemerintah. Menko Polhukam Mahfud MD bahkan bilang pencabutan pedoman yang seumur jagung itu bisa menghilangkan kecurigaan publik. Kejagung ingin membuat barikade lindungi diri sendiri dari jerat hukum. Pencabutan pedoman pemeriksaan kasus pidana jaksa dan penahanan Jaksa Pinangki bisa jadi pintu masuk membongkar mafia hukum yang selama ini membuat buronan Joko Chandra bernafas bebas di luar sel tahanan. Kita ke informasi jelang Pilkada serentak, pemirsa. Warga Desa Ngelegi, Gunung Kidul, Yogyakarta menggelar unjuk rasa di depan kantor Balai Desa. Mereka menuntut oknum perangkat dusun mundur karena menjual 2.900 identitas KTP warga ke pasangan calon yang akan berlaga di Pilkada. Warga Desa Ngelegi, Gunung Kidul, Yogyakarta menggelar aksi demo di depan kantor Balai Desa setempat. Mereka menuntut agar oknum perangkat dusun mundur lantaran menjual 2.900 identitas KTP warga ke pasangan calon independen yang akan berlaga di Pilkada. Keduanya adalah Sudiono, Kepala Bagian Ekonomi, dan Wartono, Kepala Dusun. Meski mengaku telah menjual KTP warga, kedua pelaku enggan mengundurkan diri. Warga pun siap menempuh jalur hukum. Diduga itu ditindaklanjuti dengan laporan kami dari Forum Peduli Ngelegi ke desa, akhirnya mengiyakan desa menjawab tulisannya bahwasanya beliau berdua itu mengakui dengan hitam di atas putih. Itu. Kami kurang tahu. Dijual berapanya kurang tahu. Yang jelas yang menjadi titik berat dari kami warga masyarakat adalah siapapun yang berani menyolong atau mencuri itu sudah tindak pidana. Kepala desa menegaskan akan memberi sanksi bagi perangkatnya yang telah melanggar hukum. Punya kewenangan hanya sebatas mengikuti kemauan masyarakat untuk mengungkap permasalahan ini sampai dengan pengakuan yang bersangkutan. Dua-duanya sudah mengaku tanpa paksaan, dan pengakuan ini sekaligus saya buatkan surat pengakuan secara resmi di atas meterai. Sekaligus saya selaku kepala desa memberikan surat peringatan kepada yang bersangkutan berdua. Kejadian berawal ketika warga mengetahui bahwa Desa Ngelegi menjadi desa kedua terbanyak pendukung paslon independen Pilkada Gunung Kidul.
Dalam verifikasi KPU Gunung Kidul, diketahui terdapat lebih dari 2.900 warga Ngelegi yang mendukung paslon independen. Padahal data daftar pemilih tetap atau DPT di Desa Ngelegi hanya mencapai 2.400 lebih penduduk. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Solo, Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa, bersilaturahmi dengan seluruh pengurus PDIP di Surakarta. Gibran dan Teguh kembali mengingatkan target suara lebih dari 80% dalam pilkada mendatang. Pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa, terus melakukan safari politiknya. Kali ini mereka bersilaturahmi dengan seluruh pengurus PDIP seluruh Surakarta. Di Kelurahan Pucang Sawit Solo, kedatangan Gibran dan Teguh disambut seluruh anggota ranting yang menunggu sejak pagi. Dalam sambutannya, Gibran kembali mengingatkan target suara adalah lebih dari 80%. Target saya, kemarin saya bilang harus lebih dari 80%. Itu saya kira adalah angka-angka yang sangat tidak mustahil, sangat-sangat bisa diraih. Tidak hanya bersilaturahmi, pasangan ini juga membagikan 6.600 sembako dan kaos. Usai menemui kader PDIP di Kelurahan Pucang Sawit, Gibran dan Teguh melanjutkan silaturahmi ke ranting lainnya. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, meski pilkada serentak masih Desember mendatang, suhu politik mulai memanas. Pendiri Partai Amanat Nasional Amin Rais mengkritik Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan karena menjadi mentor politik Gibran Rakabuming Raka dalam pilkada Surakarta. Kritik ini disampaikan Amin melalui cuitan di media sosial. Dukungan Partai Amanat Nasional kepada putra pertama Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka dalam Pilkada 2020 ternyata tidak disambut hangat salah satu pendiri PAN, Amin Rais. Amin Rais menanggapi cuitan Zulkifli Hasan yang mengunggah foto dengan Gibran usai resmi mendukung Gibran menjadi bakal calon wali kota Surakarta. Amin Rais menyampaikan, partai politik yang didirikannya untuk melawan oligarki politik kini justru menjadi oligarki politik. Selain pada Zul Hasan, Amin Rais juga mengkritik Presiden Joko Widodo. Amin Rais mengajukan 2 rekomendasi kepada Presiden Jokowi dalam sebuah forum sehari sebelum sidang tahunan MPR-DPR. Rekomendasinya meminta Presiden Jokowi untuk membangun kebijakan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang, serta meresafel sejumlah menteri yang dianggap tak kompeten. Menanggapi cuitan Amin, Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto tetap menghargai pandangan Amin Rais terhadap pemerintah. Yandri Susanto mengatakan pemerintah sebaiknya merespon dengan bijak. Ya, dengan Pak Amin tetap kami berusaha untuk selalu berkomunikasi. Walaupun sampai hari ini belum berhasil, Bang Jul dan pengurus teras PAN hari ini. Dan saya kira apa yang disampaikan Pak Amin kemarin ya ada benarnya juga, ya. Tinggal pemerintah merespon itu bagaimana dengan bijak. Itu kan masukan anak bangsa kan, di tengah memang hari ini banyak persoalan. Dan itu mungkin suara hati nuraninya Pak Amin, saya kira itu sebagai renungan pemerintah untuk lebih baik lagi ke depan gitu. Jadi bagi kami nggak ada masalah. Meski menuai kritik dari Amin Rais, PAN tetap mendukung Gibran Teguh dalam Pilkada Surakarta Desember mendatang bersama PDI Perjuangan, Gerindra, Golkar, dan PSI. Hubungan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dengan Amin Rais merenggang usai Kongres kelima PAN di Kendari, Sulawesi Utara pada Februari lalu. Saat itu, Amin tak merestui Zul Hasan yang kembali mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PAN. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, di saat sebagian besar parpol mendukung Gibran dan Teguh Prakosa di Pilkada Kota Solo, PKS bersikukuh membentuk poros baru melawan Gibran Rakabuming Raka. Dukungan resmi Partai Golkar dan PAN Jumat kemarin pada Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa di Pilkada Kota Solo semakin menguatkan potensi calon tunggal. Hanyalah PKS satu-satunya partai yang memilih melawan Gibran. Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPD PKS Solo, Sugeng Rianto menyatakan partainya optimistis membentuk poros baru melawan Gibran.
Saat ini PKS tengah berkomunikasi dengan partai lain di tingkat DPP. Sudah tertutup peluang itu. Tapi kita tidak putus asa, ya. Dalam arti apa? Kita punya pengalaman empiris di Karanganyar. Waktu itu Pak Rohadi juga sudah nggak punya partner, ya, PKS sendirian. Tapi dengan lobby-lobby di level elit di pusat di Jakarta, toh bisa mencabut satu dukungan parpol yang awalnya ke Yuliatmono menjadi ke Rohadi, dan lantas Rohadi bisa maju. Ya, selain Gibran, pemirsa, Bobi Nasution juga semakin percaya diri di Pilaka Kota Medan setelah hampir seluruh partai yang memiliki kursi besar di DPRD mendukungnya. Hanya PKS dan Partai Demokrat yang akan mendukung calon lainnya, yakni kandidat petahana Akhyar Nasution. PDI Perjuangan resmi mengusung menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution, di pemilihan Wali Kota Medan 2020. Bobi akan berpasangan dengan kader Gerindra Aulia Rahman. Duet Bobi dan Aulia melenggang mulus menuju arena pemilihan Wali Kota Medan 2020. Sejumlah partai dengan perolehan kursi besar mantap mendukung Bobi dan Aulia. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan telah lebih dulu menyatakan dukungannya terhadap Bobi di Pilkada Medan. Kita sudah memutuskan mendukung Kota Medan, Bobi. Ya, karena begini ya. Saya mendukung Bobi PAN ini. Kita ingin pilkada ini kan pemilihan wali kota Medan itu ya. Siap, yang paling mampu bisa membawa perubahan. Kita tidak ingin nanti di Kota Medan itu diadu perang ras, perang suku, perang agama. Medan ya kita sudah mendukung Pak Bobi. Untuk wakilnya sendiri? Wakilnya diserahkan kepada Pak Bobi. Apakah wakil itu akan berasal antara dari partai PDI atau dari Gerindra, Pak? Dari manapun yang dipilih oleh wali kota. Cabang. Keseriusan Bobi Nasution melangkah ke dunia politik sudah terlihat sejak 2019 lalu. Bobi mulai aktif di kegiatan politik termasuk melobi sejumlah partai politik untuk mencari dukungan. Partai Golkar menjadi yang pertama didekati oleh Bobi. 13 Desember 2019, suami putri kedua Presiden Joko Widodo ini mendaftarkan diri maju di pemilihan Wali Kota Medan melalui Partai Golkar. Bobi juga berkomunikasi intens dengan Partai Gerindra, dan pada 29 Desember 2019, Bobi mengunjungi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediamannya. Hingga akhirnya Bobi berduet dengan kader Gerindra Aulia Rahman sebagai bakal calon wali kota Medan yang akan berlaga di Pilkada 2020. Untuk maju dalam Pilkada Medan, sedikitnya membutuhkan dukungan 10 kursi DPRD atau 20% dari jumlah total anggota. Jumlah kursi PDI Perjuangan dan Gerindra sebenarnya cukup untuk mengusung pasangan calon sendiri, namun koalisi bisa mengurangi tekanan persaingan. PKS dan Partai Demokrat yakin bisa melawan Bobi di Pilkada Kota Medan dengan mengusung petahana Akhyar Nasution yang sebelumnya adalah kader PDI Perjuangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, musisi Ahmad Dhani turut meramaikan Pilkada Serentak 2020 dengan maju sebagai bakal calon wali kota Pasuruan, Jawa Timur. Dhani diusung oleh Partai Gerindra untuk melawan bakal calon potensial lain yaitu Saifullah Yusuf. Usai kalah dalam pemilihan Bupati Bekasi 2017, musisi Ahmad Dhani kembali mencoba peruntungan di Pilkada Serentak 2020. Kali ini, Dhani akan maju sebagai bakal calon wali kota Pasuruan, Jawa Timur dengan diusung Partai Gerindra. Gerindra akan melakukan lobi politik terhadap PAN, P3 dan PKS untuk bersama-sama mengusung Dhani. Jika lolos sebagai calon wali kota Pasuruan, Dhani berpotensi berhadapan dengan kandidat lain, yaitu mantan Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Alhamdulillah. Kami diskusi dengan teman-teman bahwa Ahmad Dhani patut kita bawa ke Pasuruan untuk pasang rating di posisi tengah. Dengan petahana bisa dipertemukan, dengan Gus Ipul bisa dipertemukan. Maka ketika tiga figur ini di dalam satu arena, maka kontestasinya akan